Selamat siang teman-teman semua, kembali lagi ke kanal Seni dan Sekitarnya. Kali ini saya bersama seorang guru dari Surabaya. Beliau lulusan S1 Pendidikan Seni Rupa, S2-nya Magister Seni Budaya. Dua-dua jenjang pendidikan itu beliau tempuh di Universitas Negeri Surabaya. Beliau adalah Mas Condro Wiratmoko. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mas Rijo. Luar biasa, seneng banget diundang di channel YouTube-nya. Terima kasih. Seni dan Sekitarnya. Rasa terhormat Mas Condro mau mengisi, Mas. Saya juga seneng banget. Nah, Mas Condro adalah guru gokil, guru inspiratif. Karya-karyanya sudah ditemui di berbagai macam media, baik cetak maupun platform-platform media sosial kekinian ya, Mas Condro ya. Betul. Nah, oleh karenanya saya ingin menjelajahi. Pertanyaan pertama saya mengarah pada sejak kapan Mas jadi guru itu? Sebenarnya kalau sejak jadi guru itu sejak sejak kuliah. Di masa kuliah ini pernah menjadi guru walaupun guru ekstra. Itu menjadi pengalaman saya mengajar di TK. Kemudian dari pengalaman di TK itu ada kesempatan untuk mengajar di gurunya TK. Jadi anak TK kemudian gurunya TK. Dan itu saya lakukan dengan eksperimen. Apa yang saya eksperimenkan di TK itu diajarkan di guru. Sharing lah. Karena itu terjadi sebelum saya mendapatkan materi pembelajaran untuk mengajar seperti PPL di perkuliahan. Belajarnya dari situ sebenarnya. Malah learning by doing. Iya. Practice lab dulu ya, Jiran ya. Betul. Oke. Lalu kemudian di SMA Negeri 2 Surabaya itu setelah saya setahun lulus dari perkuliahan baru dapat kesempatan ngajar di SMA. Nah, baru lulus S1? Iya, sejak tahun 2015. Oke. Keterimanya gimana itu, Mas? Katanya unik. Keterimanya unik. Kalau di SMA Negeri 2 Surabaya itu benar-benar saya melamar di situ adalah berbasis portofolio ya. Jadi portofolio saya itu lumayan banyak karena sudah ada pengalaman mengajar kemudian karya-karya di bidang desain dulu. Kemudian saya dokumentasikan dengan baik untuk melamar di SMA itu. Jadi ya mungkin karena portofolio saya lebih lengkap dengan kemasan yang bagus, mengemas portofolio dengan bagus, akhirnya bisa diterima. Berarti saya langsung mengindikasikan bahwasanya Mas Condro itu kreatif dari dulu ya. Nah, apakah itu juga terjadi ketika awal-awal Mas Condro ngajar? Waktu ngajar memang saya mengalami beberapa kesulitan ya, Mas, karena harus adaptasi. Karena di perkuliahan sendiri ya tidak diajarkan ya untuk bagaimana adaptasi gitu. Jadi ya hanya mempelajari tentang seni dan bagaimana prakteknya kan. Tetapi ketika di lapangan itu kan harus adaptasi, perlu adaptasi, harus memahami lingkungan. Tapi tidak masalah gitu. Tapi akhirnya menjadikan pengalaman yang lebih seru dengan tantangannya di dalam pembelajaran itu, Mas. Wah, luar biasa. Gimana, Mas, cara adaptasinya dengan itu, Mas? Iya, yang pertama harus memahami dulu lingkungan sekolahnya seperti apa, sejarah sekolahnya bagaimana, kemudian karakter dari peserta didik yang ada di sekolahnya bagaimana. Jadi itu yang penting, karena itu nanti sesuai dengan apa yang saya ajarkan itu bisa dapat diterima, bisa diterima dengan baik. Saya penasaran nih, Mas. Kita kan milenialan ya. Maksudnya milenial itu kita tidak terlahir sebagai digital natif. Betul. Lah, siswa-siswanya Mas Condro itu terlahir sebagai digital natif. Betul. Lah, gimana caranya adaptasi itu, Mas? Nah, ya tentunya harus benar-benar harus memahami sih, Mas. Yang pertama, karena ketika sumber belajar sekarang ini secara terbuka banyak banget yang bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian potensi kreatifnya dari anak-anak sekarang kita juga harus bisa memahami dan paling tidak bisa belajar. Nah, kalau misalnya dikatakan siswa itu lebih pintar dari gurunya, sekarang itu banyak, Mas. Jadi malah saya itu menjadikan siswa itu guru terbaik. Karena benar-benar saya belajar dari siswa, kemudian bagaimana pembelajaran saya itu bisa diterima oleh siswa gitu.
Berarti benar ya Mas ya, katanya guru itu adalah pembelajar sejati ya? Betul banget Mas. Dan itu juga akhirnya membukakan peluang. Iya. Itu dimanapun guru berada harus bisa menjadikan tempat itu sebagai ruang belajarnya. Harus Mas. Nah, jenengan di sekolah, berarti jenengan juga mengeksplorasi sekolah sebagai laboratoriumnya jenengan dalam mengajar. Betul. Laboratorium pendidikannya jenengan. Ya, tidak hanya di dalam sekolah ya, tentunya menjadi ruang belajar itu. Sekarang ruang-ruang itu sudah terbuka ya, ruang-ruang digital, ruang pembelajaran digital itu sudah terbuka, dan guru harusnya bisa masuk ke dalam ruang-ruang itu, menjadikan itu sebuah wadah laboratorium dalam pembelajarannya gitu. Kalau di sekolah kan sudah pada umumnya Mas. Kalau di sekolah sebagai ruang belajar Lah kendalanya apa toh Mas? Nah, misalnya saya bikin kayak jenengan nih lah Nek, terus saya kan belum pernah terjun ke lapangan misalnya soal di SMA ya. Lah kendalanya itu apa toh buat rambu-rambu bagi teman-teman yang mau masuk itu? Iya, sebenarnya kalau kendala ya memang ini ya Mas, memang ada ya, mungkin dari lingkungan yang ada di sekitar kita, sekitar lingkungan sekolah terutama ya. Kemudian kendalanya juga terkait dengan administratif ya. Di dalam itu juga mungkin menjadi kendala ya, karena memang tuntutan administratif itu lebih berat kalau misalnya dirasakan. Tetapi kalau misalnya kita sudah berpikir bahwa apa yang kita ajarkan itu menjadi dokumentasi di dalam pembelajaran kita, itu akan lebih memudahkan itu. Jadi kendala-kendala itu. Jadi lebih ke bagaimana kita punya konsep pembelajaran yang bagus, itu kan perlu sebuah eksperimen gitu. Kalau itu disiapkan, itu sudah enggak, nanti kendala itu sudah akan bisa teratasi gitu. Soal eksperimen ini menarik Mas. Ada pengalaman yang bisa diceritakan nggak ke teman-teman soal eksperimen ngajar Mas? Ada sebenarnya Mas. Saya tuh butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan itu selama kurang lebih 2 tahun ya Mas. Jadi 2 tahun mengajar itu baru menemukan pola pembelajaran, karena memang ya kalau mengajar pada umumnya saja, karena ya apa yang diajarkan di perkuliahan ya itu yang diterapkan di lingkungan pelajar, sementara lingkungan belajar kita berbeda-beda gitu, berbeda-beda. Nah, ketika seni budaya, saya mengajar seni budaya, dan seni budaya itu kompleks, ada seni rupa, seni teater, seni tari, seni musik gitu. Kemudian di perkuliahan kita hanya diajarkan satu bidang. Nah, kemudian banyak potensi kreatif anak-anak didik saya itu, peserta didik itu di berbagai bidang. Nah, bagaimana saya bisa mengakomodir itu? Kan nggak adil banget ketika misalnya saya hanya menilai satu aspek itu. Makanya saya berusaha untuk bagaimana kalian punya portofolio di masing-masing bidang itu tetap saya nilai juga. Nah, kemudian saya mencoba mengajar di luar apa yang saya tekuni. Zona nyaman saya misalnya seni rupa ya seni rupa, tapi di tahun 2017 saya mulai mengeksplorasi pembelajaran teater. Karena bagi saya teater itu interdisiplin banget. Seni kolektif yang di situ ada gitu. Pembagian tugasnya ada seni visual, ada seni rupa, ada seni gerak kan. Tetapi dengan konsep yang berbeda. Kalau mungkin pembelajaran teater pada umumnya kan sudah biasa mungkin dilakukan oleh guru. Ketika saya di situ mengajar teater, itu saya bereksplorasi ke dalam film pendek gitu. Jadi ada unsur digitalnya, ada unsur teknologinya, di mana mereka harus editing, di mana mereka harus membuat musik, soundtrack dan sebagainya. Itu perlu memahami dulu bagaimana ke depannya. Karena memang di lingkungan sekolah itu sekarang anak-anak sudah pintar untuk membuat video-video editing gitu. Jadi bagaimana lebih mendekatkan pada itu, aspek itu, sehingga bisa lebih diterima gitu. Oke. Menarik tuh Mas, kata-kata terakhir itu ya, bisa lebih diterima. Betul. Itu. Nah, dengar-dengar kemarin tuh jenengan juga Mas melakukan pameran atau pementasan melalui media sosial. Betul. Terutama media sosial yang di tahun 2017 dulu itu dipandang remeh, bahkan di nun sewu ya, dilecehkan gitu ya Mas ya. Betul. Karena iki apa isinya cuma joget-joget dan sebagainya. Lah media itu teman-teman pasti tahu, yaitu platformnya namanya TikTok itu ya. Nah,
Gimana Mas, bisa ceritakan soal TikTok dan pembelajaran yang Mas Sondro lakukan di SMA? Ya, kalau kita berbicara masalah negatif ya, negatifnya suatu media sosial hari ini negatif. Dan ya pasti ini nggak akan ketemu positifnya gitu. Oh iya. Jadi kalau misalnya membicarakan negatifnya nggak akan ketemu positifnya gitu. Makanya saya berusaha untuk bagaimana mengeksplorasi media sosial itu sebagai pusat atau sumber belajar, ruang belajar gitu. Nah, ruang belajar itu tidak dipahami hanya ruang belajar untuk kita sendiri, dalam artian untuk lingkungan sekolah sendiri. Tapi ruang belajar itu bagaimana produk pembelajaran kita, hasil karya pembelajaran kita itu bisa untuk bahan belajar orang lain. Secara luas, lebih terbuka kan. Semua bisa menilai, semua bisa melihat, semua bisa mengapresiasi kan di media sosial gitu. Jadi bagaimana public education jadinya malah. Betul. Public education Mas. Menarik. Itu tadi yang saya garis bawahi ada soal ruang Mas Sondro. Ruang. Berarti pembelajaran seni saat ini menurut Mas Sondro sendiri harus bisa menciptakan ruang-ruang belajar alternatif. Harus ruang belajaran. Kalau hanya dipahami ruang belajar konvensional, ya rasanya sempit banget Mas sekarang. Kalau orang hanya tataran berpikir seorang pendidik hanya ruang konvensional, nggak akan bisa berkembang. Iya ya Mas ya. Jadi apa yang jenengan lakukan itu pada dasarnya adalah memperluas hakikat pendidikan itu sendiri. Itu karena tidak hanya terbatas pada ruang-ruang fisik. Namun jenengan akhirnya memunculkan itu ke ranah yang bersifat imajiner, maya, dan net gitu loh. Bermainnya udah internet, jaringan di era IoT ini ya. Dan semua akhirnya bisa mengakses. Jadi bisa menjadi ajang berbagi media pendidikan atau berbagi bahan pendidikan, berbagi pengetahuan gitu ya Mas ya. Jadi kalau misalnya ini Mas Tejo, ya kalau misalnya sekarang kan banyak digital imigran ya. Kalau istilahnya kalau orang paham teknologi secara dadakan karena tuntutan itu. Nah sekarang karena kondisi saat ini sudah berbeda dengan perkembangan teknologi seperti ini, sebenarnya banyak guru-guru yang kreatif, banyak guru-guru yang mungkin tidak disadari itu menjadi seorang konten kreator pembelajaran, dan itu sebenarnya menarik banget itu. Karena kalau mengajar di ruang virtual itu pasti berbeda, dia hanya tidak bisa menyamakan antara konvensional dengan ruang virtual, karena sebenarnya ruang virtual menyediakan berbagai keterbukaan di dalam penggunaan media secara luas itu. Itu keren loh Mas. Guru konten kreator. Ya itu. Ya itu gini ya teman-teman ya, aku sendiri juga merasakan itu bagaimana kalau guru itu konsepnya dia sebagai seorang konten kreator pendidikan. Betul. Karena gini, kalau misalnya konten kreator itu kompleks banget. Dia ambil sisi hiburannya ada ya Mas Sondro ya. Iya, sisi hiburan, entertain gitu ya. Terus bagaimana cara komposisi penyampaian ngono-ngono ya. Itu kayak TikTok itu kan 3 menit. Nih kadang orang tuh di komen-komen kalau saya lihat, wah lebih enak belajar TikTok ya gitu ya Mas Sondro ya. Daripada ya kelas tatap muka atau kelas konvensional kita bilang ya Mas Sondro ya. Jadi ada sesuatu hal yang menarik di TikTok sendiri Mas, dengan video yang singkat ya orang tidak akan bosan untuk melihat itu karena singkat kan. Bisa di-save, bisa diulang-ulang secara cepat gitu, kalau di TikTok. Dan bisa luas untuk misalnya pameran seni di TikTok itu bisa dikomentari, bisa diapresiasi. Dan saya selalu bilang ke murid-murid saya itu bahwa buat apa karyamu tak nilai sendiri gitu sebagai guru. Ya kalau bisa dinilai secara luas, ya kenapa tidak gitu. Jadi bagaimana bisa dinilai secara luas ya? Tentunya butuh media apa ya, media sosial gitu. Karena ya itu realitanya hari ini, kecenderungan hari ini, siswa hari ini dengan media seperti itu, jadi tidak akan kesulitan. Nah kalau misalnya gurunya tidak paham terkait dengan manajemen media sosial dan sebagainya menjadi bagian penting untuk pembelajaran hari ini, ya tidak akan bisa membuat konsep seperti itu. Menarik itu Mas Sondro, apalagi tadi soal itu nanti dinilai sama banyak orang. Betul. Berarti guru yang membawa konsep dirinya sebagai konten kreator dalam pendidikan itu juga benar-benar mengajak siswa secara nyata untuk berkontribusi di masyarakat. Betul. Intinya itu sebenarnya, karena konten
yang ini Mas, konten yang disediakan kan otomatis nanti akan menjadi pembelajaran orang lain. Wah menarik ini untuk dicontoh, wah menarik ini untuk dipelajari, oh menarik ini untuk diajarkan di sekolah. Akhirnya memunculkan long life learning ya. Betul. Mas ya, pendidikan yang tidak akan berakhir. Karena kayak di TikTok itu misalnya diduetin lagi. Diduetin lagi, akhirnya akan sharing terus. Interaksi pendidikannya jalan. Interaksi pendidikannya jalan. Luar biasa. Dan itu lebih dekat kan. Setiap hari kan kita dihadapkan pada media sosial kan, yang tidak lepas dari situ. Generasi hari ini kita kemana-mana bawa gadget loh sekarang ya Mas Chandra ya. Buka TikTok. Itu yang harus disadari untuk hari ini sih menurut saya. Guru harus punya kepekaan ya. Baik secara medium dan secara diri, secara tubuh gitu ya Mas ya. Dan juga bagaimana itu nanti berdampak ke lingkungan sekitar. Betul. Dan itu artinya guru juga harus merespon peserta didik gitu. Dan harus paham itu. Dan seni membawa aspek kolaboratif yang sangat penting di dalam dunia hari ini. Betul. Karena semua dihadapkan pada visual yang menarik dan itu membutuhkan seni kan intinya. Membutuhkan audio yang menarik. Unsur itu kan juga seni kan istilahnya. Nah dari situ akhirnya seni kan tidak dipandang remeh sebagai mata pelajaran. Akhirnya kan membawa dampak penting sebenarnya. Membuat konten seperti ini harus ada tampilan yang menarik. Gitu. Jadi menarik Mas Tejo ketika melihat banyak guru-guru yang memanfaatkan media sosial, misalnya ada matematika misalnya, membahas rumus-rumus di situ dengan singkat ya, trik-trik tertentu akhirnya kan tahu dengan mungkin tutorial yang lain. Nah, di situ kan mempelajari kan tidak hanya sebatas ilmu matematika itu, tetapi kan bagaimana untuk membuat editing video. Keren. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan future yang nantinya kita malah justru akan dimanfaatkan. Betul. Tapi kita berkolaborasi. Betul, itu kolaborasi penting. Ya. Keren. Nah, berkaitan dengan kolaborasi soal future yang dalam bahasan ini kita sempitkan di dalam kata teknologi, ya Mas Chandra ya. Pasti ada banyak pro kontra ketika Mas Chandra itu mengolaborasikan soal tradisi dan modern. Iya. Nah, itu saya baca di papernya Mas Chandra yang soal batik digital. Nah, gimana Mas Chandra? Jadi kalau memang pembelajaran pada umumnya, kalau misalnya seni budaya itu kan lebih orang memahami umumnya seni budaya berbasis tradisi gitu. Jadi budaya itu ya tradisi gitu. Maksudnya harus diajarkan materi-materi yang tradisi. Dan kita berada di dunia yang berbeda hari ini gitu. Budaya hari ini adalah budaya bagaimana anak-anak itu bisa lebih kreatif gitu. Dengan dunia hari ini. Tentunya seperti itu. Nah, itu yang perlu disadari oleh guru-guru hari ini gitu. Nah, kalau saya mengajar batik itu kan tidak selamanya murid saya itu nanti akan menjadi seorang perajin batik gitu. Tapi kan bisa menjadi seorang desainer. Makanya keilmuan apa yang bisa diterapkan di situ ya, menggabungkan antara pembelajaran berbasis teknologi dengan pembelajaran seni melalui membuat desain motif batik digital. Itu yang saya lakukan. Dan itu cukup berhasil karena akhirnya anak-anak tuh punya kepercayaan diri dengan karyanya, di mana tidak semuanya punya fashion untuk menggambar gitu. Jadi kalau gambarnya elek nggak pede gambarku elek. Tapi kalau misalnya sudah diolah digital, ternyata gambarku bisa menjadi seperti ini ya. Dan itu tidak hanya sebatas visual, tetapi bagaimana mereka bisa berpikir konseptual dengan karyanya. Gitu. Konsepnya apa harus dituliskan. Dan itu saya bukukan. Wah, udah jadi bukunya ya? Iya, jadi hasil karya itu saya bukukan juga. Luar biasa Mas Chandra. Tapi saya setuju banget tuh, karena saya pernah membaca buku ya Mas Chandra, bahwasanya tujuan pendidikan seni itu tidak untuk menjadikan siswa sebagai seniman, gitu. Betul. Tapi soal konsep pendidikan itu sendiri, apalagi pendidikan seni. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, saya banyak sekali yang saya tangkap, Mas. Terutama soal bagaimana jenengan mencoba mengambilkan hakikat pendidikan seni yang mengutamakan soal intention and desire, gitu. Soal hasrat. Gitu.
Terus juga soal penciptaan, gitu Mas. Soal riset itu tadi, penelitian. Jadi seni tidak hanya sekedar gambar keterampilan tok, tapi seni juga harus penelitian. Harus riset. Ya. Itu harus ada pengetahuan empiris dan teoretis gitu ya Mas ya. Yang kayak tadi jenengan ngomong, ini harus tahu juga Mas segmennya itu kemana. Akhirnya dia membuat videonya untuk yang siapa, ngono-ngono kuwi. Wah, itu luar biasa banget. Dan juga soal eksplorasi. Dan yang terpenting adalah ekspresi. Karena anak-anak zaman sekarang di era digital, para digital natif ya Mas ya, di era Internet of Things ini, nek misalnya ekspresinya itu gak dikeluarkan, meh kayak gimana gitu ya Mas ya? Iya, semua itu pokoknya harus benar-benar memahami karakter sekarang ya Mas. Kalau misalnya tadi perkembangan teknologi membawa dampak yang sangat signifikan di dalam pembelajaran hari ini, dan itu harus disadari gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa masuk gitu, ya sayang banget Mas, kita bisa menciptakan ruang-ruang pembelajaran, pusat-pusat pembelajaran yang lebih luas. Iya ya, padahal kita tuh suka gratisan. Nah, padahal itu gratis semua. Gratis semua ya, gratis semua dan bisa kita manfaatkan. Tinggal kita belajar gitu untuk bisa masuk ke ranah itu. Gila. Jadi itu yang penting. Kalau itu sudah menjadi portofolio kita ya, itu tadi. Secara mungkin tadi kendala guru kalau dihadapkan pada tataran administratif itu sudah nggak ada kendala karena kita sudah punya di situ, sudah punya konsep, sudah punya strategi, sudah punya hasil yang terdokumentasi. Itu Mas tadi yang sempat saya mau hampir lupa tapi untuk Mas Sondro ngomong, karena tadi di awal saya udah tanya, jangan masuknya unik ya Mas lewat portofolio. Ini akhir-akhir ini pas ending ini jangan juga ngomongin soal portofolio juga. Berarti pembelajaran saat ini juga harus mempertimbangkan soal aspek dokumentatif. Harus. Itu. Bener banget. Tidak hanya untuk kita sebagai guru, kita punya dokumentasi ngajar kayak gini-gini, tapi juga untuk siswa, gitu ya Mas ya? Betul, untuk siswa. Bisa diceritakan lagi Mas? Ya tadi, kalau hanya buat kita sendiri kan hanya buat apa gitu. Tapi kalau siswa juga punya kenangan, itu loh nanti karyaku. Iya. Dan ruang media hari ini itu menjadi dokumentasi ketika nanti anak-anak itu sudah nggak di SMA gitu misalnya, sudah nggak sekolah di situ, tapi masih ada itu hasil karyaku gitu. Masih tersimpan di situ dan nggak akan hilang kan intinya. Kalau di media sosial kayak gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nanti juga bisa dibukukan oleh guru itu kan, nanti ketika datang ke sekolah gitu, nanti oke, hasil karyaku gitu. Betul. Jadi ya saya teringat itu di vlog ini ada ya perbincangan sama Mas Heri Dono ya. Beliau itu mengatakan gini Mas Sondro, seni sebagai investasi intelektualitas. Ternyata di pendidikan seni harusnya juga seperti itu. Harus. Gitu. Iya. Karena yang namanya pendidikan itu tidak bersifat instan ya. Iya. Jadi tidak hanya produk akhir gambarnya apik, biji apik gitu ya Mas Sondro ya. Itu yang mungkin dipahami Mas TJ. Kalau misalnya dulu mungkin ketika saya berkarya gitu, atau belajar untuk di dalam seni itu mesti terkait dengan evaluasi mungkin yang karyanya bagus ya nilainya bagus, yang senang gambar ya nanti ini akan dapat nilai bagus, yang tidak punya kepercayaan di dalam gambar kemudian karyanya dianggap jelek ya nanti nilainya tidak bagus. Nah itu yang mungkin menjadi pemikiran beberapa guru hari ini yang tidak disadari bahwa semua tidak bisa dilihat dari aspek itu. Iya. Karena ya tadi bagaimana kalau misalnya seni budaya itu ada kompleksitas, kemudian kita hanya satu saja berpikir, hanya monodisiplin di situ. Iya ya Mas ya. Itu yang nggak adil rasanya Mas untuk diterapkan dalam pembelajaran. Iya, apalagi kalau misalnya dengan by product itu tadi misalnya gambar bagus, nilai bagus, itu kan dari sudut pandang gurunya ya Mas ya. Betul. Dan dengan apa yang dilakukan Mas Sondro ini kan yang nilai netizen tuh malah masyarakat luas toh gitu. Wah, luar biasa. Harus punya kepercayaan diri, harus menciptakan kepercayaan diri di siswa sendiri untuk bisa mengembangkan potensinya, potensi kreatifnya. Dan di berbagai bidang. Di berbagai bidang. Kadang seorang tuh pingin padahal udah
menguasai ya, tapi mau upload aja masih gojek-gajek karena dia tidak punya kepercayaan diri. Lah apa kabar besok orang-orang para generasi muda yang kreatif ini kalau tidak punya rasa percaya diri itu ya Mas ya? Betul, betul. Keren. Jadi itu yang harus dibangun di pendidikan hari ini. Oke Mas Sondro. Untuk penutupnya nih Mas Sondro, apa yang ingin jenengan pesankan kepada generasi penerus, monggo Mas Sondro? Ya, bagi saya menjadi guru adalah menjadi konten kreator untuk pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kita harus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman hari ini, mempelajari bagaimana karakter generasi hari ini, ya, kemudian bagaimana lingkungan sekolah yang kita hadapi, itu yang harus kita pelajari. Jadi kita harus menjadi konten kreator di dalam pendidikan. Itu Mas, kalau menurut saya itu. Oke Mas Sondro, terima kasih banyak sudah mau sharing di sini dan saya banget. Luar biasa yakin ya ini akan menjadi bekal yang sangat berharga buat teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia pendidikan ke depannya. Semangat gitu ya, untuk calon guru semuanya. Terima kasih Mas Sondro. Terima kasih. Dan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Saya yakin ini akan bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat siang.